Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Kalian semua pernah mikir nggak, kenapa ya anggota DPR ngomongnya tuh suka ngawur, kayak orang yang nggak pernah sekolah aja gitu. Mulai dari jawaban, saya ngantuk. Nggak tahu, saya ini agak ngantuk dikit ini. Ngatain semua orang bodoh sedunia. Mental manusia yang begitu adalah mental orang sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang dunia. Sampai bikin video parodi DJ. Aku benar-benar muak sih lihat anggota DPR yang harusnya wakilin rakyat, tapi malah seakan-akan mereka ini berkuasa dan juga bisa ngomong asal. Ya, setelah aku cari-cari tahu, ternyata syarat untuk jadi anggota DPR Indonesia nggak seribet sama syarat kerja di perusahaan yang besar loh. Iya, lebih ribet masuk kantor startup bahkan daripada jadi anggota DPR. Mungkin biar nggak ada kesalahpahaman, langsung aja kita bahas. Hai, aku Jenny dan inilah aspirasi aku tentang syarat buat jadi anggota DPR. Syarat anggota DPR. Sebelum masuk ke syarat untuk jadi anggota DPR, aku harus bahas dulu nih ya, apa sih syarat untuk masuk perusahaan besar di Indonesia? Karena kalau boleh jujur, syaratnya ternyata susah-susah banget. Kita lihat aja ya dari beberapa loker. Rata-rata itu mereka harus punya pendidikan S1, punya pengalaman kerja 2-3 tahun, dan nilai TOEFL-nya mesti bagus. Beberapa loker kerjaan bahkan ada yang syaratnya tuh minimal S2 loh. Manajer store di Kopi Kenangan aja harus S1, punya pengalaman retail, dan skill komunikasi yang oke. Ingat, komunikasi yang oke ya. Itu pun baru syarat awalnya dong. Soalnya setelah interview pertama, biasanya bakal ada 2 interview lagi sampai akhirnya kita bisa menjadi karyawan. Nah, intinya tuh apa sih? Masuk startup aja ribet banget guys. Ya, mereka tuh harus pinter, punya pengalaman, dan bahkan kadang harus dites berkali-kali ya. Tapi coba sekarang bandingin deh sama syarat masuk DPR. Menurut aturan resmi UU Pemilu UU nomor 7 tahun 2017, isinya tuh cuma begini. Wajib warga negara Indonesia, usia minimal 21 tahun, bertempat tinggal di Indonesia, dapat berbahasa Indonesia, berpendidikan minimal SMA ataupun sederajat, setia pada Pancasila dan UUD 1945, tidak pernah menjadi terpidana dengan hukuman 5 tahun atau lebih, sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba. Udah, segitu doang. Simple banget kan? Jadi, kalau kalian cuma lulusan SMA terus punya partai yang mau nampung, beres. Selamat kalian bisa nyalon jadi wakil rakyat. Mungkin ini juga kalian jadi alasan kenapa banyak artis atau influencer bisa langsung masuk ke dunia politik. Mereka-mereka ini soalnya jelas ya punya modal popularitas. Makanya partai-partai itu juga seneng karena gampang dapat suara kali ya. Nah, tapi kalau ngomongin pakai data, aku yakin kalian lebih kaget lagi sih. Jadi, menurut data publik dari total 575 anggota DPR periode 2019 sampai 2024, ternyata ada sekitar 9,7% yang pendidikannya hanya SMA. Kalau dihitung dari jumlah anggotanya itu, berarti ada sekitar 56 orang yang cuma lulusan SMA ya. Bukan maksudnya diskriminatif ya, tapi ngeliat anggota-anggota yang arogan belakangan ini, kok menurut aku cukup penting ya punya pendidikan yang tinggi. Bahkan nggak cuma pendidikan doang, kayaknya harus ditetapin beberapa syarat lain untuk bisa jadi anggota DPR deh. Syarat pejabat negara. Menurut aku, syarat yang harus dipenuhin itu nggak cuma harus minimal S2 dan juga TOEFL di atas 500 doang sih. Masalahnya dari pengakuan pengalaman orang-orang yang pernah tes CPNS, persyaratan buat sampai keterima itu bener-bener panjang banget teman-teman. Masa iya syarat biar bisa jadi anggota DPR malah jauh lebih sedikit sih? Ya kalau menurut aku nih, syarat pertama tuh ya pendidikan minimal S2 lah, dan IPK minimal 3,0 lah. Kenapa? Soalnya anggota DPR kan tugasnya untuk bikin undang-undang ya. Jelas bukan sekedar tanda tangan absen doang. Nah, secara nggak langsung mereka jelas harus ngerti hukum, ekonomi, dan juga kebijakan publik secara mendalam dong. Harapannya dengan standar S2 ini, setidaknya mereka punya exposure akademik yang lebih matang lah ya. Kedua, TOEFL minimal 500. Nah, kalau yang ini tahu nggak kenapa? Padahal kita kan negara Indonesia ya. Kenapa sih harus TOEFL? Jangan salah loh, banyak kebijakan Indonesia itu terkait perjanjian internasional. Jadi, kalau nggak bisa baca dokumen bahasa Inggris, bisa kecele sama kontraknya nggak sih? Lagian masa kalah sama mahasiswa yang mau lanjut kuliah ke luar negeri sih? Ketiga, harus ada tes psikotes dan juga tes kesehatan mental. Tapi bukan sekedar isi soal di kertas kayak yang udah-udah ya. Soalnya itu tetap bisa kegocek sama hasil tes yang palsu. Di sini tuh maksudnya harus ada ngobrol sama psikolog independen lah ibaratnya. Ya kenapa harus? Karena mentalitas dan juga kestabilan emosional tuh penting teman-teman. Kita soalnya nggak butuh ya anggota DPR yang gampang meledak, baperan, atau malah nggak bisa kontrol egonya. Dan menurut aku ini harus sih. Belakangan ada aja kan anggota yang rada-rada kalau ngomong. Terus yang keempat adalah tes wawasan kebangsaan. Ini juga penting
nih ya, biar anggotanya tuh ngerti sejarah, paham Pancasila itu bukan cuma hafalan ya, tapi tahu masalah bangsa dari akar rumputnya dan mesti punya visi untuk Indonesia ke depannya. Biar nih kalau rapat yang nggak ada yang ngomong, Baru tahu ada istilah ini. Nah, kelima, SKCK dan juga rekam jejak integritas. Ya ini tuh udah wajib banget gak sih? Tes ini soalnya biar kita tahu kalau nggak orang-orang yang kepilih nanti pernah terlibat kasus korupsi, kriminal, ataupun narkoba. Soalnya nih, faktanya, CPNS saja bisa ditolak gara-gara catatan kriminal. Masa DPR yang bikin hukum malah bisa lolos sih? Keenam, pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang relevan. Misalnya, hukum, sosial, advokasi masyarakat, atau kebijakan publik. Kenapa? Karena DPR bukan tempat magang loh. Harus ada bukti kalau mereka tuh pernah berkontribusi nyata dan bukan baru belajar pas udah duduk di Senayan ya teman-teman. Ketujuh, adanya alat untuk deteksi konflik kepentingan. Soalnya sekarang konflik kepentingan itu adalah akar kebobrokan politik Indonesia. Setuju kan kalian? Banyak anggota DPR ternyata punya bisnis di sektor yang mereka awasi. Contoh nyatanya nih, Project Multatuli pernah bikin peta koneksi tuh bisnis politik oligarki batubara. Ya kalau kayak begini gimana bisa bikin aturan netral coba? Orang mereka sendiri yang punya tambang atau saham di situ. Jadi menurut aku, harus ada tracker khusus untuk mengecek potensi konflik kepentingan ini ya teman-teman. Lalu lanjut ke 8, yaitu tes integritas dan juga moral spiritual. Ya kita semua tahu dong, Indonesia itu nggak kekurangan orang pinter lah ya. Tapi kurang apa sih? Ya betul, kita kekurangan orang-orang yang bermoral. Makanya penting ya adanya tes yang bisa lihat nilai kejujuran, empati, sampai etika publik. Misalnya aja nih ya, yang kepikiran di aku, kalau dikasih simulasi kasus-kasus korupsi ataupun kasus yang berhubungan kebijakan rakyat deh. Dari jawabannya kita bisa ngeliat kan nanti, dia itu tipe orang yang bakal milih jalan cepet untuk kaya, atau tipe yang tetap memegang prinsipnya. Dan yang paling penting dari semuanya adalah semua tes ini tuh harus transparansi dan juga dilakukan terbuka. Mungkin disiarkan live kayak SNBT atau CPNS saja gitu. Jadi publik yang bisa lihat sendiri calonnya tuh beneran qualified, bukan yang menang karena punya duit ataupun koneksi partai. Jadi makin enak lagi ya nanti kita milihnya tuh gara-gara emang kelihatan kualifikasinya, bukan cuma gara-gara janji manisnya aja. Ya hampir kelupaan. Sama yang terakhir nih, kalau mau makin ketat, semua pejabat publik harus punya publikasi akademik atau karya nyata juga bisa jadi syarat. Contohnya mungkin pernah bikin penelitian, menulis buku, atau advokasi publik gitu. Dengan kayak gini, orang-orang jadi tahu kan mereka punya kapasitas intelektual, bukan cuma nama besar di billboard aja. Soalnya aku yakin banget kalau kita tuh punya syarat anggota DPR seketat ini, atau setengahnya deh yang dari tadi aku sebutin, kita bakal punya wakil rakyat yang beneran mewakili dan juga bukan sekedar numpang terkenal ataupun cari cuan sih ya. Kenapa harus begini? Sekarang pertanyaannya, kenapa sih syarat jadi anggota DPR tuh harus lebih ketat? Ya simpel lah jawabannya. Biar wakil rakyat tuh beneran bisa jadi wakil, bukan cuma sekedar numpang duduk doang. Dengan syarat yang tinggi, otomatis dong yang masuk itu orang-orang yang paham kerjaan. Mereka tuh ngerti hukum, ngerti ekonomi, ngerti cara bikin kebijakan. Jadi waktu rapat nggak asal ngomong kayak baca status WhatsApp gitu. Atau waktu ngomongnya di publik, nggak asal cuap-cuap kosong aja. Bayangin kalau orang-orang yang bikin undang-undang aja nggak ngerti ya sama isi undang-undangnya. Atau yang jadi DPR itu nggak ngerti matematika sederhana. Oh my god. Ya kelar lah kita. Gimana mau dianggap serius juga ya sama orang-orang luar? Dan dengan tes moral, tes kesehatan mental, sampai wawancara dengan psikolog, kita bisa jadi tenang ya kalau yang duduk di kursi DPR itu bukan orang yang gampang tersinggung, bukan yang baperan, apalagi yang doyan nyolong duit rakyat. Mereka tuh harus punya empati, bisa komunikasi dengan baik, dan ngerti ya kalau jadi DPR itu amanah yang besar. Terus, aku juga nggak ada masalah sama artis-artis yang nyalon ya, FYI nih. Menurut aku, siapapun termasuk artis boleh aja kok masuk DPR, asal punya kualitas. Kalau mereka lulusan S2, punya TOEFL, pengalaman advokasi, paham dunia publik, ya kenapa enggak? Malah bagus dong karena mereka tuh bisa bawa perspektif yang baru. Yang aku tolak itu bukan artisnya atau sosoknya ya, tapi siapapun yang kosong modal terkenal aja deh pokoknya. Terus karena orang-orang di pemerintahan ini suka banding-bandingin negara kita sama negara yang lain, aku juga mau deh banding-bandingin mereka. Di negara lain banyak loh yang legislatifnya tuh diisi sama orang-orang dengan latar belakang akademik dan juga pengalaman profesional tinggi. Ada yang profesor, ada yang praktisi hukum, dan ada juga aktivis sosial senior loh. Nah, kalau Indonesia mau maju, DPR kita juga harus punya standar setara. Masa iya negara sebesar ini dengan 270 juta penduduknya, ya wakil rakyatnya bisa dipilih dengan syarat cuma lulusan SMA. Jadi intinya syarat DPR yang lebih tinggi itu bukan untuk nyusahin orang ya, tapi justru ini untuk menjaga kualitas demokrasi kita. Kita butuh orang yang ngerti kerjaannya,
punya moral, punya empati, dan bisa dipercaya. Soalnya kalau enggak, ya kita bakal stuck dengan DPR yang sama kayak sekarang teman-teman. Ribut, banyak drama, tapi hasil kerjanya gimana? Minim. Tapi DPR kita banyak kok yang kerja. Bla 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 bla. Nitip deh ya kalau gitu bantu sahin UU perampasan aset sama RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Dan segitu dulu aja ya video hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.